Dan gara-gara kamu lahir baru, kamu punya hidup yang penuh pengharapan. Rancanganku bukan rancangan membawa kecelakaan. Rancanganku memberikan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Kenapa? Kuasa kebangkitannya. Tidak ada kabar yang lebih dahsyat, tidak ada kabar yang lebih gila dibandingkan kabar yang keluar dari kubur yang kosong. There is a news yang tidak bisa dideny. Kalian, kemarin saya dengerin kesaksian dari Lee Strobel. Siapa yang pernah dengar nama Lee Strobel? Orang ateis, paling ateis, SH, sarjana hukum, jurnalis bagi Chicago Tribune, surat kabar terbesar di Chicago. Total ateis yang berubah karena kasih Kristus yang bekerja di istrinya. Dan kasih Kristus yang bekerja di istrinya membuat papinya berubah, membuat anaknya berubah dari ketakutan sama papinya yang pemabok, dan berubah menjadi anak-anaknya semua pelayan hamba Tuhan dan menjadi profesor teologi karena melihat kuasa kasih Tuhan bekerja di papinya. Lee Strobel pemabok, orang pinter, orang dahsyat, otaknya luar biasa. Anda kalau udah kerja di Chicago Tribune gak gampang ya. Ini bukan koran pos kota atau enggak. There's no other greater report. Tidak ada pesan terlalu besar dibandingkan dia bangkit. Dan tidak ada orang yang bisa melupakan pada saat kasih memilih kematian. When love chose to die, dengan sengaja penuh penderitaan, kesakitan, kekejaman Romawi. Kalau mau belajar manusia paling kejam, pemerintah Romawi. Makanya tidak ada penghukuman bagi Yesus yang pakai penjara, pakai lethal, pakai bahan-bahan kimia, pakai tembakan. Gak ada. Tersiksa selama 36 jam. Hanya untuk menanggung dosa kamu. Dan kalian dengar dari perjalanan Jumat Agung, saya mau tanya pada kalian. Orang Israel kepingin Yesus nyelamatin apa? Israel lepas dari penindasan, penekanan, jajahan pemerintah Romawi. My goodness, Yesus gak tertarik main politik. Itu pendeta yang main politik gak ngerti Injil. Yesus tertarik berurusan sama hati kalian semua. Hati para imam pemimpin gereja di zaman itu. Dan dia turun tidak pakai kuda tangkas, dia turun pakai keledai beban. Binatang paling tolol, binatang paling sederhana. Raja apa mau berperang pakai binatang paling sederhana, paling hina. Dia datang untuk dihina. Dia datang untuk dicemooh, untuk diludahin, untuk difitnah, untuk dikhianati. Kamu digosipin aja, kok kayak orang mau mati besoknya. Gue gak kuat, gini-gini, gue gak kuat. Makanya pakai kuasa kebangkitan. Buat apa dia bangkit kalau kamu kuat? Apa hukum kerajaan Allah? Apa hukum kerajaan Allah? What is the law of the kingdom of God? Kalau kamu lagi lemah, kalau kamu lagi stres, lari kemana ya? Lari ke kubur yang kosong dong. And lari kepada dia yang hidup di hatimu. Ngapain lari ke ATM? Ngapain lari ke mall? Ngapain lari ke cappuccino? Lari ke dia. Yang sembuhkan kamu dari sakit, hidup. Yang sembuhkan kita dari segala sakit hati, sakit perut, sakit mah, sakit GERD, hidup. And he's very alive. Pada saat dia kasih memilih kematian yang sengaja dipenuhi penderitaan. Dia mesti menderita karena hati munafik. Dan di mana kemunafikan dia temui? Dia gak ngurusin Pontius Pilatus, dia gak ngurusin Kaisar Agustus, dia gak ngurusin Kaisar Titus. My goodness man, dia ngurusin imam-imam gitu loh. Turun dari keledai, besoknya Senin Suci. Dia masuk ke bait suci, dia ambil cambuk, dia sabetin semuanya, dia tendak meja itu. Saya mau tanya, meja-meja penyamun apa di hatimu yang mesti keluar? Kamu ada meja penyamun di hatimu. Di setiap kita ada. Yesus datang pertama kali ngurusin dosa kita. Bukan masalah kita. Mereka maunya bebas dari tekanan pajak pemerintah Romawi. Gak ada urusan.
Tuhan berurusan sama hati kamu yang penuh dosa. Jangan diputar balik. Dan kerajaan Allah gak ngurusin kerajaan dunia. Kalau manusia ciptaannya dia berubah seperti dia, dunia akan beres. Sebab gereja adalah pusat jawaban dunia. Bukan kita minta ke MPR, DPR. Gereja jawaban MPR, DPR ada di sini sebetulnya. Not the other way around. Ini kerajaan Allah. Lihat itu foto itu dari cambukan. 9 cabang kulit. Namanya Roman flagrum. Cambuknya itu namanya flagella. Persis gitu. Seperti semua bakteri-bakteri badan kita. Semua punya flagella. Punya tangan-tangannya banyak. Dan 9 isinya besi. Beling. Tulang binatang yang tajam dicambuk dari kepala tengkoraknya yang udah pakai mahkota duri yang isinya getah beracun. Dicambuk, ditarik semua. Nah, masa kurang menderita kayak gitu buat dosamu. Buat hatimu yang kikir. Buat hatimu yang picik. Buat hatimu yang sombong dan ambisius. Nangisi dirimu. Yesus berkata, perempuan, kamu jangan nangis ya tuh. Lo tangis sendirimu. Kenapa dia mengatakan mesti menangisi dirimu? Para perempuan-perempuan yang menangis waktu dia membawa kayu salib ke Golgota. Ke bukit tengkorak gitu. Kenapa? 40 tahun kemudian. Karena mereka menolak Yesus. Dan ini tidak ada cambuk yang akan nempel di badannya kalau mereka gak tolak Yesus. Orang Farisi nolak Yesus. Orang berdosa nolak Yesus. Di Lukas 19 dia duduk menangis meratap keras. Beda sama tangisan di depan kuburan Lazarus. Kamu tidak tahu kapan Tuhan melawat. Karena kau menolak apa yang membawa damai sejahtera padamu. Dan kerajaan ini, kota ini akan hancur dikepung. 40 tahun kemudian setelah dia berbuat itu. Israel sampai hari ini Yerusalem hancur dan bait Allah hancur. Kamu jangan terpancing-pancing, bait Allah tidak akan dibangun lagi di Israel. Jangan ngikutin berita-berita di sosmed. Saya katakan lagi, bait Allah tidak akan dibangun kembali. Apapun yang Israel mau lakukan tidak akan terjadi. Kenapa? Karena melalui kematian dia, at the cross you bow my knee, where there is the veil, tabir antara perpisahan ruang kudus dan ruang maha suci, sobek. Kenapa? Supaya kita bisa lari ke Allah dan tidak perlu pakai pendeta. Kamu perang sendiri di kamar ICU. Kamu perang nyawamu antara mati dan hidup di ACU. Kamu akan sembuh di situ karena Tuhan akan datang ke kamar ACU-mu. Tuhan akan datang ke kamar ICU-mu. Jangan mengidolakan pendeta. Pendeta dikultuskan loh. Terkutuk loh kalian. Roh Kudus tinggal di hatimu, kenapa mesti cari pendeta? Cari pendeta untuk mengasyur. Membimbing bagaimana apa yang Yesus kerjakan di Kalvari, apa yang Yesus dikerjakan di Holy Week Minggu Suci, apa yang Yesus selesaikan, apa yang dilakukan di Sabtu tenang, selama Sabtu diam, Jumat malam, Sabtu malam, Kamis malam, Jumat malam, Sabtu, Minggu, itu ngapain? Kan bukan ngorok. Dia ngelain semua apa yang membuat kalian hidupnya hancur. Dan kamu juga gak peduli dia. Roma 5 ayat 8 berkata, saat kamu masih nikmati dosa, dia udah mati buat kamu. Bagaimana? Kamu tuh gak ngerti apa-apa. Karena emang gak mau tahu. Sombong sekali. Dari semua orang yang sangat butuh Yesus. Saya. Saya tinggalin segala-galanya karena saya butuh Yesus. Saya gak butuh orang. Sekali orang dibantu, sekali orang tusuk saya dari belakang. Nggak ada. Terkutuk orang mengadakan manusia. Terkutuk mengadakan tabungan kamu. Karena tabunganmu akan dimakan ngangat dan karat. Pencabukan dengan cambuk 9 cabang berujung. Pecahan kaca, tulang hewan, besi. Akhirnya disalib. Mereka memukul kepalanya dengan buluh. Lo mau ngomong dulu disakiti apostle, aku tersiksa, aku mau keluar dari GGA, aku gak kuat disiksa apostle. Baca ini.
Buat apa dia ngalami ini kalau kamu nggak dipakai, nggak dibantu sama Yesus dengan kuasanya untuk bisa menanggung dan memaafkan? Apa kata-kata? Dia nggak mati loh. Yesus tidak mau mati. Bisa nggak dia mati waktu dicambuk? Bisa nggak? Bisa dong. Bisa nggak dia mati waktu dia naik Via Dolorosa yang nanjaknya nggak kurang tingginya, batu laginya, sampai pikul salib horizontalnya, salib vertikal udah ada di Golgota. Bukankah dia jatuh berapa kali sampai Simon Kirene mesti bantu? Siapa bilang kuat dong, kamu aja gak sobek-sobek, badannya juga gak kuat. Ini hati, badan, tulang keluar semua. Baca Yesaya 52 ayat 6. Baca Yesaya 53 ayat 1 sampai 5. Come on man. Kalau mau tahu betul-betul bukan film Mel Gibson yang menggambarkan. Alkitab menggambarkan. Bentuknya udah kayak orang. Gak kayak manusia, mengerikan. Tulang semua keluar. Karena jahatnya hati kita. Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludainya dan berlutut menyembahnya. Dan sesudah mengolok-ngolok dia, udah cobek, udah copot dagingnya, tulang keluar, diolok-olok laginya. Mereka menanggalkan jubah ungu, lambang raja Yahudi. Daripadanya dicopot, itu dikasih sama Pontius Pilatus, dicopot dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Dan kemudian Yesus dibawa keluar, disalibkan. Dan pada waktu itu lewat seorang bernama Simon orang Kirene, ayahnya Alexander dan Rufus. Nanti bacanya di Kisah Rasul, nama Rufus keluar di situ. Yang baru datang dari luar kota, nggak ada orang ketemu Yesus yang nggak selamat, nggak ada. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Dan mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Jam 9 pagi mulai disalib. Anda mau tahu dia digantung 6 jam loh. Dalam kondisi kesakitan yang tidak manusiawi loh. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Seorang di sebelah kanan, seorang di sebelah kiri. Demikianlah gelaplah nas Alkitab yang berbunyi. Ia akan terhitung di antara orang darwarga. Gak ada satu yang dia alami yang tidak sudah dinubuatkan. Yesus enggak mengada-ngada. Apa yang dilakukan di Kejadian 3:15 sudah dinubuatkan. Anda mau tahu kematian di kayu salib? Keturunan perempuan nginjek kepala dia keturunan ular. Salib adalah Kejadian 3 ayat 15. Siapa bilang tiba-tiba bikin drama, sinetron mau mati buat kamu? Come on man. Dia gak bisa gagal, tidak kesalib. Harus kesalib. Kalau gak semua sejarah manusia akan hancur. Dan pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan berlangsung sampai jam 3. Mau tahu kegelapan itu apa? Bukan gerhana matahari ya. Gerhana matahari butuh bulan baru. Ini bukan bulan baru. Apa kegelapan ini? Waktu penciptanya mati, ciptaan mati. Matahari gelap jam 12 siang. Gak ada sinar 1 titik pun keluar. Gelap gulita. Ada orang jam 12 siang. Gelap gulita, pitch dark. Jadi kalau ada orang bikin gambar. Salib 3 pakai matahari terang. Bohong ini, gak seperti ini. Gak sesuai Alkitab. Ini bahasa Inggrisnya pitch dark. Jam 3 siang. 7 hal dia ngomong. Di bawahnya Maria. Mama asuh. Yusuf. Nggak tahu udah mati udah lama itu. Maria Magdalena. Maria ibu Yakobus dan Yohanes. Salome. Semua perempuan di situ. Dia bilang, Maria, ini anakmu. Cuman 1 murid yang mau nempel di tengah kesiksaan dia. Namanya Yohanes. Yohanes, ini ibumu. Mulai sekarang, kamu panggil dia ibumu. Hati gembalanya gila. Sampai napas belum habis, tetap menggembalakan, memanajemen gerejanya. Gila. Kalau kamu digituin udah kabur kali.
Istri bisa ngusir suami, suami bisa ngusir istri. Apa itu? Kamu ketawa, this is your heart. Perkawinan yang gagal adalah hubungan sama Tuhan yang gagal. Saya katakan, perkawinan yang gagal adalah hubungan sama Tuhan yang gagal. Karena gambar hubungan Yesus dan gerejanya adalah lambang suami istri. Dia harus tetap hidup untuk dia bisa berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Dia nggak ngomong bapakku loh. Berarti hubungan anak dan bapak putus. Kenapa? Karena Yesus menjadi dosa. Dosa memisahkan hubungan Allah dan manusia. Ini bukan lagi waras, bukan lagi kayak begini penampilannya nih. Ini udah rusak mukanya nih. Kelopak udah copot nih. Mata udah keluar kali ini. Sebelum dia menghembuskan nyawanya. Nomor 3. Bapak. Ini yang nomor 1 dia ngomong nih. Ampunilah mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Kenapa hanya di dalam Yesus ada pengampunan? Karena dia ngomong. Dia sudah kasih dulu pengampunan. Pernah dengar? Dia ngomong, Bapak ampuni mereka, mereka gak tahu mereka lakukan. Pernah ngomong? Kenapa kamu bingung mengampuni orang? Gak pernah ngomong sorry, minta maaf. Gengsinya luar biasa. Lupa, kamu pengikut Yesus apa pengikut iblis? Peperangan kita cuma 2 di bumi ini. Berjalan dengan kuasa kebangkitannya atau berjalan dengan nafsu dagingmu. Dan itu aja. Musuh kalian kepada semua orang yang ikut hidup di dalam urapan Allah cuma 1. Hidup aja pakai hawa nafsu daging. Dengan kesombongan, ambisi, semua ikutin itu. Yang terakhir, dia teriak, aku haus. Kemudian dia berkata, kepadamu kuserahkan nyawaku. Lepas Roh Kudusnya. Makanya kita bisa dibaptis Roh Kudus. Kalau dia gak lepasin napasnya, dari mana bacaan Roh Kudus? Dari mana hidup baru? Dari mana kalau anak bisa bernyanyi? Sebab dia hidup, aku punya hari esok. Dia gak kasih nyawanya. Tapi dia berikan nyawanya supaya kita hidup. Itu aja mesti mengucap syukur tiap hari. Tabir bait suci di Matius 27 ayat 51, di Markus 15 ayat 38-39, saya pilih Markus. Tabir bait suci terbelah, tuh lagu yang tadi saya minta tuh. Itu Darlene Check yang nulis lagunya tuh. Sebelum dia keluar dari Hillsong. Tabir bait suci terbelah 2, sistem keagamaan dari manusia dihancurkan. Terbukanya sistem penyembahan baru dari dalam hubungan intim roh manusia dan Allah sesuai kebenaran. Sekarang aku meminta orang yang menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Gak akan terjadi kalau Yesus gak pecahin itu bait Allah. Saya mau kasih tahu pada kalian. Kamu mesti belajar dari semua kitab Nabi. Kalau enggak ngerti apa yang terjadi di kayu salib. Gak ngerti kamu. Orang Israel secara siklus gitu terus. Bosan aku ternyata saya bilang. Kalau orang hidup memuaskan daging. Hidupnya siklus. Enak hancur, enak hancur, enak hancur. Terus kayak gitu. Nanti tiap kali hancur gerejanya gak bisa nolong. Pindah gereja. Nanti berhasil hancur lagi pindah gereja lagi. That's how you do it. Yang beresin kamu bukan gereja. Yang beresin kamu bukan si gembala. Itu manusia terbatas. Pendeta adalah orang. Orang, manusia. Orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Sebelum tanah perjanjian di padang gurun 40 tahun. Anda tahu semua kan ceritanya mereka dibunuh kan? Anda tahu semua mereka menyembah berhala. Berkat yang Tuhan kasih duit emas dari Mesir dibubah menjadi sapi. Did you notice that? Wah sakit hati gak tuh Tuhan gitu kan? Kamu gue hidupin, kamu bikin aku jadi sapi, melambang saya, sapi, momok. Waduh sakit hati saya. Tuhan kayak kita loh, punya perasaan loh. So mereka bangun sapi,
lembu. Ini Tuhan kita. Wah, Musa dari gunung Horeb. Gila, sampai shock, sampai jatuh 10 perintah Allah. Batunya pecah loh. Yang ada di bait Allah itu batu kedua. Tulisan kedua kali. Dari jarinya Allah. Saya mau tahu pada kalian semua. Dari tabernakel Musa, gagal. Pindah ke Yerusalem, bikin bait suci. Ada ruangan. Ruang kudus dengan 3 perabot. Kemudian tabir. Masuk adanya tabut Allah dengan 2 serapin. Kalau Tuhan terima persembahan darah, dia hadir. Keluar api Shekinah glory. Ternyata di tempat itu isinya apaan? Sarang penyamun. Persembahan dijual belikan. Uang persembahan dipermainkan. Orang bawa hewan, bawa sayur, bawa peternakan semuanya. Berat-berat dari semua ujung Israel. Mereka bilang aku gak kuat, sampai kemarin udah layu. Bagaimana kalau aku bayar tunainya, nanti tuker uang di sini. Diambil profit semuanya. Makanya Yesus tendang semuanya. Kamu nyari, kamu masuk ke GG mau cari duit ya? Mau kaya? Check your heart. Kamu kasih persembahan supaya Tuhan balikin ke kamu duit. Nggak ada ayatnya. Itu uang nggak pernah ke surga. Itu uang adanya di BCA. Yesus nggak butuh duitmu. Kamu yang butuh dia. Setelah selesai, hatinya dibongkar. Yudas dibongkar hatinya. Simon bin Yunus dibongkar hatinya. Betul apa tidak? Kalian mau tahu artinya Simon bin Yunus kayak apa? Hati-hati nih sama penjilat nih. Penjilat yang diputar hatinya sama Tuhan melalui proses yang sakit sekali. Harus dipermalukan di muka umum loh. Kalau enggak dia enggak insaf. Siapa yang terus melarang Yesus ke kayu salib? Bukan Simon bin Yunus. Bukankah dari lingkar satu? Lingkar satunya anak buahnya Yesus siapa? Yohanes apa 3 orang? Yohanes. Lingkar 2? Yohanes, Petrus, Yakobus. Gak ada orang lebih dekat. Siapa yang nonton Yesus ketakutan? Melewati semua penderitaan yang tidak manusiawi dari orang Romawi. Siapa yang nonton dan ditinggal tidur? Bukannya Petrus? Hah? Bukan Petrus yang ngeliat tuh darahnya, pembuluh darahnya pecah sampai keluar. Dari keringatnya keluar darah. Petrus! Yesus pertama kali di Matius 16 berkata, aku akan mati loh. Aku akan menderita di tangan para imam dan tua-tua. Kemudian disiksa, kemudian mati tapi hari ketiga aku bangkit. Siapa yang jadi pahlawan kesiangan? Petrus! Biar aku masuk penjara. Biar aku masih mati. Aku tidak akan menyangkal engkau. Lukas 22 dijelasin sama Yesus. Markus gak ada, Matius gak ada. Ada yang di Lukas. Karena dia dokter. Dokter itu mendetail. Detail kalau mendiagnosa. Penyakit jiwa detail. Simon. Iblis mau menampi kamu loh. Tapi kamu jangan takut ya. Aku yang doain kamu. So saya mau tanya, hidup kamu tiap hari didoain Yesus? Tapi sayangnya kamu lebih kelihat ke masalah daripada ke Yesus. Makanya susah sekali. Mau jadi Yesus ya terang aja KO. Aku berdoa bagi kamu. Sebelum ayam berkokok ya Petrus. Kamu udah nyangkal aku 3 kali. Oh enggak mungkin. Oh gak mungkin, aku taruh nyawaku. Makanya jangan sok jaminin, buka hatiku, gue buktiin gue cinta lo. Udah dah. So Yesus ditangkap. Di mukanya Imam Kayafas. Imamnya aja rebutan posisi, ada 2 imam loh hari itu. Hanas dan Kayafas. Mertua sama mantu, gila gak tuh? Mana ada imam besar ada 2 orang. Bukankah cuma 1? Kalau Harun mati ganti anaknya, betul gak? Sabetin mukanya. Kamu siapa imam besar pakai dia? Ditampar loh.
Dan Imam Kayafas berkata, lebih baik satu orang mati buat semua bangsa loh, daripada dia nggak mati loh. Dia nubuat, dia nggak tahu apa yang dia nubuatin. Istri Pontius Pilatus nggak bisa tidur. Jangan sentuh orang gitu. Pontius Pilatus takut ditolak sama para imam. Salibkan dia, salibkan dia. Bagaimana 4 hari yang lalu, Hosana bagi jas dibuka, dibikin lemek loh. 4 hari, bunuh dia. Itu cerita apa ngomong tentang hati kita ya? Itu bukan sejarah, men. Itu kondisi manusia berdosa. Yudas hatinya cinta uang. Dari mana kita tahu? Ngomong dia maling. Yohanes 12 pada waktu Maria, saudaranya Lazarus, memecahkan minyak narwastunya, batu pualamnya. Dan minyak yang wangi, harganya 1 tahun punya gaji, men. 1 tahun punya gaji, punya perfume. Rela kamu korbanin? Mau bayar buat Yesus? Bos sulung itu cuma sebulan loh, bukan 1 tahun loh. Dia menyembah dalam roh dan kebenaran tuh, bukan nyanyi. Hidup dalam ketaatan. Dan waktu semua perfume masuk di rumahnya Simon, orang Farisi yang disembuhkan Yesus. Farisi, di rumah orang Farisi. Semua muridnya rame. Gila, tuh gaji setahun dibuang-buang kayak begitu. Yudas, bendaharanya Yesus berdiri. Stop, buang-buang uang. Ini kan bisa dikasih orang miskin. Dan dikatakan oleh Yesus, oleh Yohanes, bukannya dia peduli orang miskin. Emang dia suka ngambil uang kasnya Yesus. Bukankah ini semua tindakan di belakang layar? Mana mungkin kamu nyolong pas di depan sini. Nyolongnya di belakang layar loh. Apa yang kamu ketik di QRIS, apa yang kamu ketik di M-Banking, apa yang kamu keluarin di dompetmu, nah itu kelihatan tuh Yudasnya di situ. Biarkan dia, karena dia pencuri. Duh. Saya bilang salute. Saya salut sama Yesus loh. Punya murid maling dibiarin loh. Kalau sekarang majelis dipecat loh. Kamu kalau apostol punya kasir maling, diomelin gak saya? Lu tahu maling, dipiara lagi. Nanti keluar tuh, farisi-farisi pada keluar semua tuh. Dan orang yang marah-marah justru orang yang melakukan pencurian. Buka Roma 2 ayat 1. Jangan kagum lah, kayaknya Alkitab kita itu adalah MRI kondisi hati kita. Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas salah. Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain kamu melakukan hal yang sama. Hurting people, hurt people. Ini ayatnya. Orang yang menghakimi, orang yang disakiti, menyakiti diri sendiri. Dan menyakiti orang lain. Kenapa? Kamu bagaimana mau menghakimi orang kamu gak ada pengalaman. Kamu bisa menghakimi karena kamu punya pengalaman. Ada amin. Balik ke Yudas. So hati Yudas cinta uang. Yudas hatinya serakah, tamak. Yudas kecewa sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mestinya dia mengalahkan orang Romawi. Kenapa? Jadi ngomongnya penderitaan, kesakitan, kematian. Kerajaannya kok beda sih? Yudas mengharapkan Yesus jadi penguasa yang mengusir benda Romawi. Yesus mau bawa kerajaan yang rendah hati, kasih karena belas kasihan. Yudas, next please. Bisa ada di samping Yesus. Yudas dipanggil teman. Next please. Yudas mendapat kasih karunia yang dari Tuhan. Dicuci kakinya, man. Dimuritin. Di atas dua-dua dengan urapan. Saksikan aku. Pakai namaku. Sembuhkan orang sakit. Bebaskan mereka yang terbelenggu setan. Yudas. Berapa tahun dia dimuridin Yesus? 3 tahun. Bukan 3 menit.
3 tahun. Berapa tahun kamu udah digigeh? 21 tahun? 22 tahun? Masih mau nyakitin saya? Yesus utus Yudas bersama murid lainnya. Tapi Yudas memilih untuk mengorbankan persahabatannya dengan Yesus. Nih, berapa sih harganya dia? 30 keping perak, harga budak. Not even a king, bukan raja. Next. Anda bisa dekat sekali secara fisik dengan Yesus seperti Yudas. Tapi jauh hatimu dari Yesus. Next. You can be so close to grace. Yudas dekat sekali dengan kasih karunia Allah. Namun Yudas memilih menolak kasih karunia-Nya. Ini manusianya ada di Alkitab. 4 buku Injil tulis semua tentang dia. Siapa bilang kamu bukan Yudas? Come on. Pada waktu Yesus mati, tabir sobek semuanya. Masuk pelataran luar, sobek. Ruang kudus, sobek. Ruang maha suci, sobek. Mana tuh ayatnya tuh, Matius 27 ayat 51 tuh, Sony. Sobek, tuh Markus 15 tuh. Supaya apa? Ibrani 10 katakan. Supaya jalan yang baru, jalan yang hidup terbuka bagi setiap kalian, kamu yang di Bali, kamu yang menonton, kamu is open. You can go to God directly. Gak ada orang mesti sekolah doa, gak ada. Jalan sudah dibuka. Apa yang terjadi dengan bait Allah disobek seperti itu? Sistem keagamaan Farisi, stop. Dengan dia bisa masuk langsung ke hatimu. Siapa yang alami lahir baru? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang tahu dan tahu kamu lahir baru? Siapa yang kamu ngalami Tuhan? Itu dari mana? Kalau bukan jalan Yesus yang baru dan darahnya. Come on. Masa bisa langsung ke hati Allah, bisa kepahitan? Bisa bingung sama duit. Bisa cerai gara-gara duit. Akses full ke Tuhan. Sejak itu manusia menjadi apa? Dengan jalan baru dan hidup dibuka bagi kamu. Kamu mengalami lahir baru. Sejak itu, di mana ruang maha suci? Di mana ruang maha suci? Di mana Rus? Di mana dia hadir? Dengan Shekinah glory. Dengan kemuliaan Shekinah. You are the temple of the Lord. Tarik slide-nya Sony. You are the temple of the Lord. Tidak lagi kamu perlu masuk ke gedung-gedung. Makanya gue gak pakai salib di sini. Saya gak pakai bunga. Because you are the stone, kamu batu yang hidup. Di mana roh kemuliaan Allah? Kebangkitannya ada di hatimu. Lu susah apa sih hidupnya? Nomor Yohanes. Come on man. Kita menjadi bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Katakan sama-sama. Tidak tahukah kamu? 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. 2, 3 yang keras. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu adalah kamu. Kamu bait Allah. Makanya jangan kasih matamu ke sosial media. Jangan kasih matamu ke laki-laki. Jangan kasih matamu ke payudara yang dibuka. Karena bait Allah adalah tubuh kamu. Muliakan Tuhan dengan matamu, pendengaranmu. Supaya hawa nafsumu tidak ke manusia, tapi kepada Tuhan. Are you hearing me? Muliakan Tuhan. Nabi Yesus yang menggenapi, next slide. Nabi Yesus yang menggenapi janji Allah. Kamu akan kuberikan
hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Hello, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Hidup dengan kuasa kebangkitan. You walk in the law of God, the commandment of God, and do it, just do it. Obedience adalah bentuk ketaatan. Ketaatan adalah bentuk penyembahan. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepadamu. Hei, lihat kemari. So Yesus di kayu salib. Waktu dia mati, balik ke Markus 15 tadi. Waktu bait Allah pecah. Oke. Dia waktu, dengerin ya, ini gini nih ceritanya nih. Aduh, selalu gemes ini. Oke, tapi kita mestinya hidupnya kayak begini. Dengerin. Waktu dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kepadamu aku serahkan nyawaku. Terus, jam 3 siang. Di Markus 15 ayat 38-39. Di jam itu, dia nyerah nyawanya. Matius 27 ayat 51. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah. Waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dan dia melihat matinya demikian berkatalah, ini anak Allah. Bukan Matius 27 ayat 51. Waktu tabir pecah, sistem agama orang Farisi, Taurat, Saduki, Imam Lewi, hancur. Perjanjian baru masuk. Dengan tubuh yang dipecahkan, darah dicurahkan. Itu pecah karena tubuh dihancurkan, darah dicurahkan. Itu menjadi konstitusi baru. Orang percaya perjanjian baru. Are you hearing me? Makanya di perjamuan terakhir di ruang atas Yerusalem, dia bikin caranya menjadi umat perjanjian baru. Take my flesh, eat my bread, makan tubuhku, minum darahku, kamu masuk kerajaan Allah. Saya mau tanya, di mana kerajaan Allah itu? You are the temple of the kingdom of God. Setiap orang ketemu kamu bukan lihat problem pacaran, perzinahan, percabulan, pornografi. Dia ngelihat Christ, Raja kemuliaan dari hidupmu. Dan kamu bisa tunjukkan ada Kristus dalam hidupmu. Karena kuasa kebangkitannya, Shekinah glory ada di dalam kamu. Makanya kamu gak bisa hidup tanpa bersekutu sama dia. Injil kerajaan Allah. Balik next. Matius 25. Betul. Ini Matius nyatetnya begini. Markus begini. Lukas begini. Yohanes begini. Empat-empatnya top man, top. Dan lihatlah tabir suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadilah gempa bumi. Si Inge katanya Bali ada gempa bumi. Ternyata gempanya cuma di kamar dia. Ada roh jahat masuk ke kamarnya Inge. Tapi roh jahatnya gak bisa masuk ke kamar Apostle, you know. And anduk di kamar mandi dia, buat serep. Anduk mahal-mahal semua. Tuh jatuh semua ke kamar mandi dia. Cuman kamar mandi dia. Berarti dia penuh hadirat Tuhan karena setan ketakutan di situ, you know. Kalau kamu gak didatengin setan kayak gitu berarti kamu gak ada Roh Kudus. Sampai ke bawah terjadilah gempa dan bukit batu pun terbelah. Nanti kedatangan kedua kali bukit Zaitun terbelah. Next please. Ayo cepetan. Dan kuburan-kuburan, come on. Kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal. Bangkit. Kalian mau tahu kenapa saya percaya Yesus dan tergila-gila? Because aku akan hidup selamanya. Saya punya hidup baru yang penuh pengharapan. Hanya orang mati gak ada pengharapan. Orang hidup punya pengharapan. Ayat 53 sebentar. Dan sesudah kebangkitan Yesus. Sesudah kebangkitan waktu kubur kosong. Mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota Kudus. Dan menampakkan diri. Hai Andi. Remember me? Your friend Andi. Kita biasa main ceki. Main roulette di Macau. Hello Andi. Are you raising up? Hello Keisha. Hello Dr. Vivi. I'm your friend.
Nyesek gak lo? Sementara lu bingungin kawin enggak, pacaran enggak boleh, tertekan enggak boleh kawin. Bayar bunga bank, bayar bunga cicilan di kredit card. And then teman kamu kata, dia udah mati 10 tahun yang lalu. I'm back, I'm alive. Hah? Kalau gue gimana? Mesti bikin tour ke sini. Next. Masa kamu dikasih ayat kayak gini kamu gak hidup? Kepala pasukan, nah ini dia nih, pasukan Romawi 500 tentara yang nangkap Yesus di Getsemani. Para prajurit yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi. Dan apa yang terjadi? Sungguh dia anak Allah. Terus. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat jauh-jauh, yaitu perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea melayani dia. Terus. Di antara mereka terdapat. Ada juga beberapa perempuan yang melihatnya dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, Yoses serta Salome. Yang telah mengikuti Yesus dan melayaninya, dan juga di situ ada perempuan yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Next please. Kamu jangan salah pakai slide ya. Menjelang malam persiapan Sabat, sementara itu hari mulai malam, hari itu hari persiapan yaitu hari menjelang Sabat. Next please. Orang Farisi yang menjadi murid Yesus yang setia, aduh saya kagum sama Yusuf Arimatea, saya kagum sama Nikodemus. Anda ingat Nikodemus? Satu-satunya orang yang Yesus khotbah tentang lahir baru. Itu Yesus gak pernah khotbah lahir baru loh. Hanya ke Nikodemus tok loh. Itu dua-duanya jadi murid yang benar, yang setia. Yusuf dari Arimatea, majelis besar terkemuka. Yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah. Memberanikan diri menghadap Pilatus minta mayatnya Yesus. Kalau kamu gak cinta Yesus gak berani loh. Kenapa? Dia pertaruhkan jabatan dia. Berani orang Farisi percaya Yesus, dipecat. Gak bisa jadi warga negara Yahudi lagi. Keras. Anda ingat anak seorang bapak yang anaknya lahir buta? Ingat gak tuh? Ini salah siapa nih? Bapaknya atau siapa nih? Ingat itu? Dan bapaknya ngomong apa? Untuk anaknya sembuh. Oh tanya aja sama dia sendiri. Kenapa dia ngomong gitu? Takut. Kalau anaknya sembuh gara-gara Yesus. Gak mau ketangkep basah. Itulah munafiknya. Munafik. Mereka memberanikan diri menghadap Pilatus meminta mayat. Pilatus heran waktu itu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Pilatus itu munafik. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepada Yesus yang sudah mati. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberi mayat kepada Yusuf. Yusuf membeli kain lena baru. My goodness. Dia pegang jenazahnya, dia belanja dulu beli kain lena yang Itali, yang paling bersih, paling mahal. Man. He gave everything, the best of the best. Kemudian dia menurunkan mayat Yesus dan mengapaninya. Next please. Yang digali di dalam bukit batu, kemudian diguling sebuah batu di pintu kubur. Siapa yang menutup kuburnya? Yusuf Arimatea. Next slide. Yang terakhir di depan pintu batu kubur Yesus adalah Maria. Kamu kok dikasih nama Maria sama orang tuamu mimpi apa sih tentang kamu? Coba diulangi terus, mama mimpi apa tentang aku, kok nama kok Maria? Maria yang mana? Ini Maria berani mati loh nih. Maria Magdalena, pengusaha kain, tekstil. Yang kerasukan 7 roh jahat. Markus jelasin itu. Bukan pelacur, men. Pelacur gak punya duit. Ini bisnisnya masih jalan. Donatur terbesar pelayanannya Yesus. 2, Maria ibu Yoses. Melihat di mana Yesus dibaringkan. Jadi siapa saksi terakhir dia mati? Perempuan, Maria. Siapa saksi terakhir? Kubur betul-betul ditutup. Maria. Next slide. Dan yang pertama tiba di depan kuburan minggu pagi adalah, katakan sama-sama, setelah lewat hari Sabat, itu hari Sabtu tenang. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome membeli rempah-rempah pergi ke kubur meminyaki Yesus. Ya, ternyata pagi-pagi benar. Di Matius 27 dikatakan, dan Matius 28 ayat 1. Sama, Matius 28 ayat 1 sama dengan Matius 16.
Tahu gak dia ngomong apa? Nanti kita ke sana yang gulingin batu siapa ya? Ya terang dong, kan mereka yang terakhir. Mereka kan yang terakhir lihat digulingin sama Yusuf Arimatea. Betul? Malamnya dong, Matius 27. Malamnya semua imam-imam, imam-imam kepala ahli Taurat tuh ya. Makanya jangan jadi Farisi, Kristen udah berbahasa roh, kiri tapi Farisi. Buat apa? Kita dengar dia akan bangkit hari ketiga loh. Taunya muridnya nyolong. Kita minta polisi, lapor ke Pontius Pilatus, Pilatus kasih loh. Kasih polis lain. Telah terjadi kematian. Supaya gak ada orang bisa nyolong. Mana bisa. Firman udah dikasih tahu. Dan waktu gempa bumi, syok semua polisi di situ. Dan besok paginya orang pertama sebetulnya yang lihat kubur kebuka itu siapa? Tentara Romawi. Siapa yang pertama kali lihat kubur dibuka? Bukan Maria Magdalena. Justru polisi bait Allah, orang Farisi yang bayar pakai uang. Kemudian mereka menghasilkan koruptor. Sampai hari ini juga ada. Lu kalau hidup dalam dosa pasti korupsi. Gak mungkin gak. Next please. Mereka berkata seorang bernilai siapa yang akan gulingkan batu ini? Of course mereka sah ngomong gitu, orang mereka yang lihat kok. Tapi ketika mereka melihat dari dekat, tampak batu itu memang sangat besar dan sudah terguling. Kenapa dia terguling? Untuk menunjukkan pada Maria. Ini tempat bukan buat orang mati, ini buat orang hidup. Because Yesus bangkit dari mati. Pengharapan Maria Magdalena tidak hilang. Dia hidup. Rabi kok hidup. Yes. Penuh pengharapan gak? Kalau orang penuh pengharapan di mana? Nongkrong, tidak pergi, tidak keluar, tidak pindah gereja. Mereka bingung 3 hari 3 malam loh. Sebetulnya kalau mati tanggal hari Jumat itu salah. Matinya harus hari Rebo malam. Karena Rebo, Yudas menjual untuk 30 keping perak. Langsung perjamuan suci, langsung ke Getsemani, 3 jam. Langsung ditangkap deadly kiss dari Yudas Iskariot. Kenapa? Harus memenuhi firman. 3 hari 3 malam seperti Yunus di perut ikan. Dia harus ada di perut bumi. Rabu malam, Kamis malam, Kamis Jumat 2 malam, Sabtu, Minggu pagi bangkit. Lalu mereka masuk ke kubur, mereka melihat seorang muda. Next. Is that cool? Is that cool? Kabar terdahsyat yang menjawab semua masalah dalam hidup manusia keluar dari kuburan. Kabar terdahsyat apa? Dia bangkit. Gak ada di sini. Kira-kira perempuan itu ketawa atau? Hah? No. Mereka ingat apa yang pernah dikatakan Yesus. Hari ketiga aku akan bangkit. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar hari pertama minggu itu. Hari apa? Kenapa perayaan hari Minggu di ibadah? Kenapa ibadah raya hari Minggu? Merayakan kebangkitan dia. Jadi kalau kamu datang ke ibadah malas-malasan, kepahitan, cuek-cuek. Karena kagak ada duit. Oh, wrong thinking man. Kamu datang kemari untuk mengalami kebangkitan. Dan apa yang bikin kebangkitan itu bekerja? Iman. Tanpa iman kuasa kebangkitan gak bekerja. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun. Wow, goncang. Anduk gak jatuh, kamu yang jatuh. Datang ke batu itu menggulingkan lalu duduk, wajahnya bagaikan kilat. Pakainya putih, next please. Dan penjaga itu gentar ketakutan menjadi seperti orang mati. Tentara Romawi. Di Getsemani aja udah jatuh mereka. Di depan kuburan. Pasti pulang-pulang dari situ gila semua ya orang Romawi itu. Oh, can you imagine taruh sepatumu di mereka? Untuk dia mati dan bangkit butuh 3 hari 3 malam loh. Kamu kena masalah kalau engkau gak mati dari kekuatanmu. Kalau kamu gak stop dari kekuatanmu. Kok kebangkitannya dia gak akan bekerja. Anda yang ngomel terus 25 tahun tentang hubungan, tentang kerjaan, tentang hubungan yang rusak. Silakan. Padahal hanya butuh 3 hari untuk Tuhan bekerja. Akan tetapi malaikat berkata kepada perempuan-perempuan itu. Katakan perempuan.
Jadi perempuan yang menjadi saksi Yesus jangan jadi gosip. Jangan kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat berbaring. Next please. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit, dia telah tidak ada di sini. Lihat tempat mereka membaringkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakan pada muridnya, kepada Petrus yang mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang dikatakannya. Next please, terus aja terus. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. So, saya mau tanya, saksi pertama Yesus bangkit dari mati siapa? Maria Magdalena. Kalian tahu pelayanan saya yayasan apa? That's the Rasul, the first woman apostle. Rasul wanita pertama, Maria Magdalena. Dia gak takut, pengusaha, saya juga pengusaha. Dan kita gak takut membayar harga mentaati Tuhan. Mau ninggalin 7 perusahaan, mau ninggalin kekayaan. I leave everything behind for the resurrection power. This is love. Gak ada di laki-laki itu kasih ini. Tidak ada di 5 laki-laki yang saya pacarin. Adanya di Yesus. Seperti wanita Samaria. Bawa suami mau kemari. Gak ada suami. Yes, correct. 5 kali lo udah kawin cerai. Yang ke-6 bukan suamimu. Hari itu dia ketemu sama kuasa kebangkitan. Dan satu perempuan Samaria menginjil satu kota Samaria. Seluruh kota Samaria penduduknya kosong. Lari ke Yesus, ketemu sama Yesus. Dan penginjilan pertama terjadi. Oleh siapa? Dulu aku kumpul kebo. Dulu aku kawin cerai. Sekarang aku adalah saksi Kristus. Dia hidup. Itu loh hidup kuasa kebangkitan. If you don't know how to witness, bukti kuasa kebangkitanmu mati. Yang ada apa? The love of money. Hati-hati, balik ke hati Yudas. Pencobaan akan terjadi terus loh. You know why? Sebab pemurnian bukan sekali. Sampai Yesus kembali sebagai hakim, segala hakim. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Dengan singkat mereka sampai kepada Petrus. So, siapa yang menginjil pertama kali ke Petrus? Maria. Siapa? Bilang perempuan. Perempuan yang bayar harga buat Yesus. Untuk hidup benar. Tugas suami membuat istrinya untuk menjadi pengaruh yang positif. Buat istrimu hidup benar. Selaras sama firman. Bukan hidup cantik. Hidup benar. Karena besar pengaruh perempuan itu. Hanya dibutuhkan satu perkataan. Makan. Habis kita semua hidupnya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara muridnya memberitakan dari timur ke barat. Dari timur sampai ke barat. Yang kudus tak terbinasakan. Tentang keselamatan kekal itu disampaikan. Daripada tiap hari kamu gosipin sosial media. Buat beritakan. Tidak ada berita alat yang paling cepat memberitakan kebangkitan Yesus. Kecuali sosial media. Next please. Dan segera pergilah katakan kepada muridnya. Ia bangkit di antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan lihat dia. Sungguh aku mengatakannya. Next please. Dan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan berkata salam bagimu. Dia masuk ke tembok nyembus. Shalom. Tembok gak bisa nahan dia. Langsung masuk loh. Kemudian si Thomas. Makanya jangan kasih nama anak Thomas ya. Anaknya Didimus tuh. Kalau aku belum masukin tanganku, gue gak percaya. Demi Thomas loh. Demi Thomas. Yesus sengaja datang. Shalom. Masukin. Masukin ke lubang di perutku. Masukin lubang di lambungku dan di tangan. Allahku, Tuhanku. Thomas. Berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Kuasa kebangkitan bikin kamu percaya itu janji Allah tanpa harus lihat buktinya. Sebab firman-Nya adalah kehidupan dan roh. Berapa kali dikatakan Yesus, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Akibat kematiannya
Akibat kebangkitannya, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Untuk satu hari dia sediakan nasihat, jangan takut. Dosa melahirkan korupsi dan koruptor, sogok menyogok uang menjadi saksi dusta. Karena sistem agama penuh kemunafikan terbongkar oleh Yesus, namun korupsi memang sudah mendarah daging dalam manusia berdosa. Why? Next please. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, katakan sama-sama, 2, 3. Mereka membuat keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri ketika kamu lagi tidur. Next please, gila gak tuh? Dan apabila hal ini kedengaran wali negeri, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang, ini ayat loh, ini ayat nih. Dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara Yahudi sampai. Apa yang tersiar di antara Yahudi? Dia belum bangkit. Dia belum bangkit. Bagi orang Yahudi asli. Makanya jangan nginjil ke orang Yahudi kalau engkau pergi ke Israel. Mereka tidak percaya Yesus itu adalah juru selamat Mesias mereka. They don't believe it. Dan Roma 11 dan Roma 9 menjelaskan memang hati orang Yahudi dikerasin. Supaya keselamatan masuk ke orang non-Yahudi. So kalian mesti bersyukur dan menangis. Kok mau Tuhan membela kita orang yang bukan darah daging Yahudi sama sekali. Jangan disia-siakan keselamatan ini. Next. Kenapa Yesus mesti mati? Because obat dosa maut. Nah saya mau tanya. Saya masukin ini sebab saya berpikir kayak gini. Gila ya. Apakah kematian di kayu salib itu benar? Apakah lihat orang itu udah biasa pemerintah Romawi untuk hukuman mati kayak begitu. Harus hukuman mati salib. Apakah betul Yesus orang yang gak bersalah itu mati disiksa? Apakah itu betul? Udah kejadian gitu. Terus dikubur. Terus kubur kebuka sendiri. Terus para serdadu pingsan. Tapi karena disogok. Dia bilang gak bangkit. Karena duit. Duilah. Sedramatisnya penderitaan Yesus dan kebangkitan dan kejadiannya dia. Gak merubah hati orang yang cinta uang. Upah dosa tetap maut. Anda mau tahu kenapa kamu mati kalau sakit? Gara-gara dosa. Kalau tidak ada dosa, gak ada yang mati. Karena kalau engkau lahir baru, kau hidup selamanya. Next please. Kebangkitan Yesus memberkati kita hidup penuh pengharapan. Katakan sama-sama. Aku mau tutup dengan ini. Aduh, saya udah pakai ini aja udah cukup saya. Kamu kalau nggak hidup seperti apa yang Firman katakan, aduh benar-benar mati loh kamu. Anda mau hidup nggak kuasa kebangkitannya? Tiap pagi ngomong Firman bersuara. Supaya kuasanya masuk ke dalam kamu. Tanpa memperkatakan Firman tidak ada kuasa yang masuk. Sebab Yesus menopang seluruh dunia dengan perang Iran, dengan perang Ukraina, dengan perang Afghanistan, dengan kuasa Firman-Nya. Dan siapa yang mengatakan Firman-Nya? Gerejanya. Katakan sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan aku kembali. Saya tuh dari semua yang paling bangga tau gak kelahiran baru saya loh. Tanpa kelahiran baru aku gak ngerti pertobatan itu apa. Gak ngerti aku. Nah, saya lahir di keluarga Yesus, saya mesti hidup seperti Yesus. Supaya diterima di keluarga Allah Bapa. Of course dong bertobat. Bukan keluarga Gautama lagi, tapi keluarga Allah Bapa surgawi. Tentu gaya hidupnya budaya yang berbeda dong. Lanjut. Yang telah melahirkan kita kembali oleh. Bagaimana kita lahir baru? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh. Next. Kalian hidup pakai ayat ini aja, udah cukup. Kebangkitan Yesus bikin kamu lahir baru. Gak ada kebangkitan Yesus gak bisa lahir baru. Dan gara-gara kamu lahir baru, kamu punya hidup yang penuh pengharapan. Rancanganku bukan rancangan membawa kecelakaan. Rancanganku memberikan damai sejahtera dan masa depan yang penuh pengharapan. Kenapa? Kuasa kebangkitannya.
Why? Because aku dapat hati baru, roh baru, dan roh kebangkitan tinggal di badanku. Karena badanku bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Aku hidup because dia hidup di dalam aku. Tepuk tangan begitu. Kamu tuh kayak nyari ilmu. Ini bukan ilmu, ini mesti dialami. Next. Artinya apa sih? 1 Petrus 1 ayat 3. Orang tidak percaya Yesus hidup dalam penjara waktu. Kamu mati 80 tahun, udah pastilah. Kamu sakit, kamu berontak, matilah pasti. Dah, dead. Dan mati kamu mesti tunggu. Matimu nanti akan 2 kali. 1 mati tanpa Tuhan. Dan nanti mati dari neraka, Yesus kembali kedua kali, semua dikeluarin dari neraka. Untuk dilempar lagi. Next. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita hidup memang ada batas waktunya. Ya 80 tahun, 120 tahun, aku minta 120 tahun. Dengan pengharapan yang membuat kita melampaui waktu menuju kekekalan. Kalau ditanya kapan, berapa lama Apostle Indri hidup? Kekal selamanya. That's my life. Dari mana saya tahu? 1 Petrus 1 ayat 3. Next please. Harapan membebaskan kita dari penjara waktu. Do we have it? Dengan kelahiran baru? Yes, next please. Napas terakhir bagi kalian yang punya pengharapan hidup selamanya. Napas terakhir di bumi. Napas pertama di kerajaan kekal. Gak ada mati 2 kali kita. Matinya cuma sekali. Next. Masa hidup kayak gini mau kamu ganti rugi dengan judi. Dengan main porno, situs porno. Free sex. Dengan cari duit. Uber-uber duit. Pakai mobil mewah. Itu mobil mewah mestinya datang, gak usah beli. Kemana-mana saya pergi, saya diundang orang, dijemput orang pakai mobil mewah. Gak pernah pakai mobil bobrok. Dan saya tidak usah beli. Tapi saya dihormati. Boleh naik mobil mewah asal kamu dihormati. Betapa naik mobil mewah penuh dengan caci maki. Apa sih jaminannya akan hal itu? Next. Jaminan kita adalah kita lahir baru akibat kebangkitan Yesus dan dari kubur dan kematiannya. Dan kita punya kehidupan penuh pengharapan. My future penuh ekspektasi. Apa yang bikin kita awet muda dan kuat? Ekspektasi. Kalau kamu bangun tidur udah malas-malasan, udah berat, you don't have ekspektasi. Karena fokusnya ke dirimu bukan ke janji Allah. Next. Jika itu satu-satunya pesan Tuhan yang dimiliki kekristenan kita, maka kekristenan adalah pesan yang paling besar di bumi, yang paling mulia dan paling keren. Kamu yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan tidak akan pernah mati. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan pernah mati. Itu adalah kebenaran. Next, dari mana kita tahu? Yohanes 11 ayat 25-26. Yesus berkata apa kepada Marta? 2, 3. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia udah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Dan pesan dia cuma satu, kasihilah sesama. Kuasa kebangkitan memampukan kamu mengasihi musuh-musuhmu. Dan kamu bukan korban bencana alam. Gak ada pity party. Next please. Penjahat, oh ini keren, yang ini keren. Ini aku baru kasih ke Sony jam 5 pagi. Penjahat disalib dari mengakhiri nasibnya dengan neraka. Tapi karena orang ketiga disalib di tengah-tengah. Si penjahat dalam 2 menit menjadi orang berdosa pertama yang masuk kehidupan kekal. Today, kamu bersama aku di Firdaus. Hanya dengan kelar. You know that? Gak sadar kamu? Halo? Keputusanmu lahir baru menentukan di mana kamu akhirnya. Dengan satu tarikan napas, dia pindah dari neraka ke Firdaus. Kamu bengong? Wow, aku juga bisa. Next. Yesus berkata, ya Bapa, ampuni mereka.
Mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat. Dan seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah kau Kristus, selamatin aku. Yang satu mencemooh. Next. The first criminal who went into paradise. Remember me. Waktu engkau datang sebagai raja. Pengadilan Jakarta Selatan kalah, Natalie. Keputusan, final. Pengadilan dunia cuma bisa masukin kamu penjara, keluarin kamu penjara, tergantung uang sogok. Satu keputusan, dia di Firdaus. Isn't that awesome? Kalian tahu, yang tergantung di kayu salib itu kriminal loh. Kalau dia dipatahkan tulang betisnya, pasti ke neraka enggak? Ke neraka enggak? Mereka mesti dipatahin betisnya. Kalau enggak buat sahabat enggak bisa. Karena mayat mesti turun semua. Begitu mereka sampai ke Yesus, he's dead. Makanya badannya tidak ada satu tulang yang patah. Sesuai Mazmur 22. Mazmur Mesianik. Yesus tidak pernah mati, dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya dengan kasih kepada kita semua. Kayak gitu kok malas berdoa. Kayak gitu kok solitude challenge bolong-bolong. Are you sure? Kamu ngerti Injil? Saya rasa lu gak ngerti Injil loh. Kayak gitu kalau mati, gereja akan keluar uang loh untuk doain kamu. Rumah duka. I don't know if your soul is with Jesus. Bapa Surgawi, aku berdoa agar umatmu tidak membuang-buang kasih karunia yang begitu besar. Love so great. Love so great. Sampai kriminal pertama di kayu salib bisa masuk Firdaus. Bukan surga, baru Firdaus. Satu orang punya jiwa berharga bagi Tuhan. Kebangkitan Yesus melucuti kuasa iblis sesuai Kolose 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah penguasa menjadikan mereka tontonan umum atas kemenangannya. Kubur kosong, pintu batu besar untuk kuburan pinjamannya gagal memblokir Yesus keluar kuburan. Sangat maut dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. 1 Korintus 15, tinggal rolling aja, tinggal rolling slide saya sambil doa pakai slide saya. Paulus berkata, Paulus gak pernah ketemu Yesus secara fisik sama seperti kita lah. Yesus Kristus sekarang adalah Tuhan dan pemimpin hidup kita. Dia Tuhan atas bumi, atas seluruh alam semesta. Kematian, maut, neraka, kuasa dosa, kuasa iblis, hancur kekuasaannya. Dia tidak bisa lagi. Setan gak bisa mengalahkan Yesus, gak bisa. Dan tidak mungkin lagi kita dikendalikan oleh iblis dan Satan. Selama kita abiding in Christ. Sekarang melalui Yesus Kristus ada pengampunan bagi orang berdosa. Tapi jika kita hidup dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata kita gak berdosa, kita nipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita ngaku kita berdosa, Dia setia dan adil. Sehingga Ia mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Abiding in Christ. Slide 48 tuh. Abiding in Christ. Tinggal di dalam aku. Aku di dalam kamu. Sama aja dia ngomong. Tinggal dalam kuasa kebangkitanku. Tinggal. Izinkan aku kuasa kebangkitanmu di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokoknya. Demikian juga kamu gak bisa berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam Aku hidup. Aku ada di dalam setiap orang lahir baru. Akulah pokok anggur dan kamu rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dia berbuah banyak.
Kamu cuman hidup mengandalkan kuasa kebangkitan dan kehadirannya cukup. Gak perlu repot-repot. Semua ketaatan itu karena dia bikin hati yang taat. Tidak perlu melawan kehendak dia. Jangan menyembah kehendakmu. Sembah kehendaknya dia. Jangan jadi penyembah berhala. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting. Jadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku. Semua firman yang kau dengar hari ini tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu juga kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu dikenal orang dunia murid-murid Yesus.